Kalau kita lihat nih, nomor satu tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Ya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja, teman-teman. Dilancarkan rezeki, dilancarkan puasannya, dan juga dilancarkan segala urusannya, teman-teman. Baik, teman-teman, di video kali ini saya ingin mengulas tentang video Mas Anies ketika diwawancarai tentang apakah dia akan bergabung ke kabinet Pak Prabowo kalau seandainya Pak Prabowo nanti dilantik sebagai presiden di tahun 2024 ini ya, teman-teman, ataukah akan tetap menjadi oposisi ya. Ya, seperti apa tanggapannya, teman-teman, kita lihat. Tapi sebelumnya silakan teman-teman subscribe dulu. dua-duanya Bapak sekarang ini membawa perubahan dan istilahnya belum ada kepastian apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa, itu bagaimana sih Pak kepastian? kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil yang berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar, bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsip itu yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor satu tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Ya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja, karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan tuh. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil, kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya. Baik, teman-teman yang saya banggakan, ya seperti apa yang telah kita lihat tentang Pak Anies Baswedan ya, tentang rekam jejaknya ya, yang pernah menjadi oposisi, gabung bersama Pak Prabowo Subianto, bermanuver politik gitu, teman-teman ya, lalu mengambil keputusan lain seperti itu, teman-teman ya. Lalu apakah seperti yang kita lihat sekarang ini, apakah publik akan percaya begitu ketika melihat apa yang Pak Anies katakan ketika diwawancarai tadi itu, teman-teman? Jadi Pak Anies ini sepertinya ini memegang prinsip itu ya. Ketika orang menang berada di pemerintahan, yang kalah itu berada di luar pemerintahan, seperti itu. Katanya ini yang dia sampaikan ya, begitu, teman-teman. Tapi kita lihat nanti ya, teman-teman, karena Pak Anies ini selalu berubah-ubah seperti itu, teman-teman.
karena kita tahulah seperti apa Pak Anies ini teman-teman. Seperti kejadian kemarin waktu bergabung sama Pak SBY ya, Demokrat keluar tanpa pamit gitu ya teman-teman ya, katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin seperti itu. Itulah yang kita lihat dari seorang Pak Anies Baswedan ya teman-teman. Lalu nanti apakah Pak Anies ini akan masuk menjadi ataupun bergabung sebagai atau dalam kabinetnya salah satu presiden kalau seandainya Mas Anies kalah gitu. Ini nanti kita lihat ya teman-teman, kita tahu lah seperti apa nanti Pak Anies ini, seperti apa karakter Pak Anies ini dalam berpolitik seperti itu ya. Kemudian tadi masalah pemilu ya, katanya oposisi ini harus diberikan ruang. Apa kebebasan seperti apa yang kurang gitu loh teman-teman terhadap oposisi ini, yang katanya ditekan itu sudah jelas-jelas menyalahi ya, selalu menyerang ya. Menyerang hal-hal yang sensitif ya, tuduhan-tuduhan semacam itu yang disampaikan oleh kubunya seperti itu ya. Ya menurutnya itu dia didiskriminasi lah seperti itu ya teman-teman, Pak Anies ini. Jadi kubunya ada diproses gitu, kalau ada yang berargumen itu diberikan tekanan-tekanan seperti itu. Dia juga tadi mengomentari masalah pemilu ya, katanya pemilu yang bebas, adil dan jujur seperti itu. Tapi masih tetap menurutnya Pak Anies ini pemilu ini tidak jujur ya, begitulah kalau orang lagi nggak menerima kekalahan ya teman-teman. Nah, kita lihat nanti saja lah teman-teman ya. Kalau dilihat dari cara bicaranya Mas Anies ini masih belum bisa, menurut saya sendiri masih belum bisa dipercaya ya gitu ya teman. Nah, jadi kalau nanti mendapatkan angin segar lagi di tempat lain pasti ke sana lah. Seperti itu teman-teman ya. Kita doakan saja Mas Anies ini sehat-sehat saja ya. Pikirannya juga ya sehat, jasmani rohaninya juga sehat gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.